Oke, selamat datang di channel Juragan Soal Sulit dengan saya, Adi Setioko. Di sini saya akan membahas tentang wheel control system pada motorbike. Saya akan berbagi pengetahuan tentang wheel control system pada sepeda motor yang memiliki cc besar. Nah, kalian pastinya masih asing atau belum tahu tentang wheel control system. Mari kita bahas. Kita lanjut ke pembahasan. Kita lanjut ke latar belakang. Kenapa sih dibuat sistem kontrol wheel control system? Nah, perkembangan teknologi di dunia otomotif pada masa global sekarang ini pastinya teknologi sudah dikembangkan, terutama pada sepeda motor yang memiliki cc yang tinggi. Nah, pastinya memiliki tenaga yang besar. Tingkat safety pada kendaraan yang dinaikin oleh pengendara harus dikembangkan untuk menunjang keselamatan pengendara tersebut. Pada kendaraan yang memiliki cc yang besar, memiliki fitur-fitur pada roda atau disebut dengan wheel control system pada motor yang memiliki cc yang besar. Dengan menjaga keselamatan rider dengan segala kondisi di jalan, maupun itu kondisi jalan yang licin maupun kondisi jalan yang kering, basah. Ini diharapkan sistem-sistem tersebut mampu untuk menangani hal tersebut, dari kecelakaan, motor jatuh, ataupun yang lainnya. Nah, pada masa global ini tentunya wheel control system sangat membantu untuk para riders untuk menjaga keselamatannya dari contohnya dari pas waktu hujan tergelincir, ban belakang licin. Nah, ini diharapkan wheel control system mampu mengatasi hal-hal tersebut. Nah, untuk memahami hal tersebut, mari simak pernyataan berikut ini. Saya akan belajar tentang apa sih wheel control system itu dan apa sistem-sistem yang terjadi pada wheel control system ini. Nah, pada pembahasan atau penjelasan ini saya akan membahas teknologi yang cukup belum dikenal masyarakat, tentunya masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah wheel control system pada sepeda motor yang memiliki cc yang besar. Pastinya memiliki tenaga yang tinggi. Tingkat keamanan dari motor tersebut pastinya sangat menjamin tingkat kecelakaannya. Karena apa? Tenaga yang besar itu malah safety-nya berkurang. Nah, ini sistem-sistem ini diharapkan mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tenaga yang besar tersebut. Fitur-fitur wheel control system pada motorbike. Nah, ini adalah suatu sistem pada roda dengan tujuan untuk memaksimalkan tenaga motor dan keselamatan pengendara pada segala kondisi di jalan, maupun basah, kering, hujan, panas. Dan tentunya membuat para rider itu aman dan nyaman saat melakukan perjalanan jauh. Karena sejatinya sepeda motor itu membuat kita nyaman, aman, dan pastinya tenaga yang dihasilkan tidak berkurang. Tenaga yang dihasilkan maksimal, tidak berkurang sama sekali. Nah, itu fitur-fitur ini diharapkan memaksimalkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin tersebut dan untuk meningkatkan safety dari rider tersebut agar nyaman berkendara, aman, dan pastinya memaksimalkan tenaga. Nah, fitur-fitur apa sih yang terdapat pada wheel control system? Itu ada dua, yakni traction control system. Yang kedua adalah anti wheelie system. Untuk yang pertama, ini traction control system.
Nah, ini traction control system bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan saat motor berakselerasi dengan menyinkronkan putaran roda dengan putaran mesin. Nah, cara kerja traction control system ialah dengan memanfaatkan sensor speed pada sebuah cakram sepeda motor. Lalu data yang didapatkan dari sensor speed di cakram tersebut akan dikirimkan ke ECU atau disebut dengan Electronic Control Unit. Nah, pada saat berakselerasi sepeda motor tersebut, nah engine akan mengalurkan energi atau torsinya ke roda belakang. Bila torsi yang dihasilkan berlebih itu mengakibatkan roda selip. Nah, itu yang dinamakan sistem-sistem ini. Nah, ini untuk mengurangi selip pada saat berakselerasi. Maka dari itu, sensor speed yang pada cakram tersebut akan mengirimkan data ke ECU. Nah, ECU langsung mengirimkan memerintahkan atau mengirimkan ke mesin agar menyinkronkan putaran mesin dengan putaran roda itu tetap stabil agar roda belakang itu tidak selip, kan akan yang mengurangi tenaga yang dihasilkan motor tersebut. Nah, itu fungsi dari traction control system. Nanti untuk menghindari selip saat berakselerasi. Nah, ini kesimpulannya untuk menstabilkan kendaraan agar tidak terjadi selip. Jika kalian setelah belok atau jalan lurus, jalan basah, selip, nah ini patut menggunakan sistem traction control system karena putaran mesin dan putaran roda akan diatur oleh ECU. Yang kedua adalah anti-wheelie system, bertujuan untuk menstabilkan kendaraan agar roda depan tidak mengangkat berlebihan atau tentunya untuk memaksimalkan tenaga yang dihasilkan dari motor tersebut. Fitur ini biasanya pada sepeda yang memiliki cc yang tinggi atau pada MotoGP untuk balapan itu. Nah, ini maksud dari tidak mengangkat berlebihan. Jika kalian berjalan lurus langsung kencang. Nah, ini diharapkan sepeda motor itu tidak mengangkat berlebihan sampai terbalik itu. Ini diharapkan mengangkat tapi sedikit. Nah, ini fungsi dari sistem anti-wheelie system ini. Cara kerja fitur ini memanfaatkan sensor speed pada piringan roda depan dan belakang, dan pada suspensi depan itu terdapat sensor yang terdapat di samping suspensi. Sensor-sensor tersebut jika pada saat roda depan terangkat, sensor speed dan roda belakang depan itu akan mengirimkan data kepada ECU. ECU memerintahkan engine dari data-data tadi untuk menurunkan torsinya atau energinya. Jadi kestabilan antara roda belakang dan kestabilan torsi mesin itu terjaga. Itu akibatnya roda depan tidak terangkat terlalu tinggi. Nah, itu salah satu fungsi anti-wheelie system ini. Tentunya anti-wheelie system ini sangat berpengaruh atau bermanfaat dengan adanya MotoGP. MotoGP kan 1000 cc. Nah, itu anti-wheelie system ini sangat bermanfaat bagi pembalap MotoGP. Untuk kalian yang suka ngetrail atau wheelie, boleh menggunakan anti-wheelie system ini jika mau safety. Nah, ini untuk juga putusan untuk safety pada pengendara tersebut. Nah, ini kita merupakan traction control. Ini dimana pengendara pada saat kondisi jalan basah, yang tidak menggunakan traction system control, tenaga motor yang dihasilkan akan selip ke jalan.
Ini contoh pada saat tikungan. Nah, pada saat tikungan jalannya selip pada aspal pada keadaan kering. Ini diakibatkan putaran mesin berlebihan membuat roda belakang selip. Ini anti-wheelie control system. Anti-wheelie control system ini mengangkat sepeda roda depan dengan seumumnya, tidak dengan berlebihan. Nah, jadi perbedaan teknologi yang dibahas dengan teknologi sebelumnya ialah tentunya perbedaan yang menonjol yang menggunakan fitur wheel control system dengan yang tidak menggunakan wheel control system. Jelas, tenaga yang dihasilkan oleh motor tersebut yang menggunakan wheel control system akan menstabilkan tenaga. Jadi tenaga yang dihasilkan motor tersebut maksimal. Nah, yang tidak menggunakan wheel control system tersebut, tenaga yang dihasilkan dari motor tersebut akan hilang ke selip-selip pada roda tersebut. Jadi tenaga yang dihasilkan itu tidak maksimal. Karena apa? Selip di jalan akibat jalan yang basah waktu hujan itu tenaga yang dihasilkan tidak maksimal. Dan jadi dapat kita simpulkan dari fitur wheel control system tersebut terdapat dua sistem, yakni yang pertama traction control system, yang kedua ada anti-wheelie system, di mana kedua fitur tersebut atau sistem tersebut merupakan sistem keamanan pada roda dan tentunya keamanan pada pengendara yang menggunakan sensor speed pada cakram roda depan dan belakang, yang pastinya menggunakan ECU Electronic Control Unit, di mana menggunakan dua sistem ini kalian akan memaksimalkan tenaga motor kalian yang akan menunjang keselamatan dan kenyamanan saat berkendara. Nah, diharapkan sistem ini mampu diterima di masyarakat dan tentunya tingkat safety-nya sangat dijamin, karena tidak pada saat kondisi jalan basah tidak mengakibatkan selip bannya. Saya kira cukup untuk pembahasan fitur pada wheel control system ini. Saya sendiri juga belajar tentang sistem ini, maka dari itu bila ada kesalahan saya mohon maaf ataupun dimaklumi. Ataupun kalian jika tahu tentang sistem ini, komen di bawah ini. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng di bawah ini, dan tunggu terus update dari channel Juragan Soal Sulit. Terima kasih.